Kadang big budget studio seperti Super Sentai Series pun masih sering melakukan kesalahan, layaknya film-film atau TV series pada umumnya. Ya, namanya juga buatan manusia, tidak ada yang 100% sempurna. Dan semua masih sangat maklum, apalagi karena memang semuanya merupakan ketidaksengajaan semata. Dari ketujuh daftar berikut yang akan kita sajikan adalah kesalahan-kesalahan dalam adegan transformasi robot raksasa yang sering kita sebut sebagai gatai. Adegan tersebut biasanya muncul mendekati akhir durasi pada tiap episodenya dan menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu bagi anak-anak. Adegan gatai juga sebenarnya adalah footage yang diulang-ulang sejak awal episode hingga seterusnya. Namun ada pula kesalahan yang hanya terjadi pada 1 atau 2 episode saja. Mau tahu apa saja? Mari kita ulas 7 kesalahan kecil pada transformasi robot Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Dynarobo Dynaman. Dynarobo merupakan penggabungan utuh dari 3 kombinasi mecha milik Dynaman, yakni yang terdiri dari Dynamax yang dipiloti oleh Dynared, Dynamobile milik Dynablack dan juga Blue, serta Dynagary yang dipiloti oleh Dynayellow dan juga Pink. Ketiganya diluncurkan dari karier mecha yang disebut Dyna Jupiter, yang memang jadi ciri khas Sentai 80-an, di mana mecha dibawa oleh karier raksasa dari markas menuju lokasi pertempuran. Namun ternyata ada satu kesalahan kecil di dalamnya, karena pada adegan peluncuran Dynamobile tersebut, terlihat kendaraan raksasa itu memiliki 4 roda. Akan tetapi sepersekian detik kemudian, pada adegan berikutnya, terlihat roda tersebut menghilang. Itu terjadi saat Dynamobile terbang, dan bagian tersebut terlihat sangat kontras. Hal itu mungkin jadi sangat tidak masuk akal, sebab pada adegan gatai atau transformasi Dynamobile yang membentuk tubuh dan juga tangan, terlihat 4 roda yang dimaksud hanya dapat melipat ke belakang di bagian punggung. Dengan kata lain, tidak ada celah untuk menyembunyikan roda tersebut di bagian manapun. Bahkan, untuk versi deluxe atau mainan Dynarobo, roda Dynamobile juga hanya bisa dilipat sama seperti pada adegan transformasi tersebut. Walaupun hanya kesalahan kecil yang dapat ditoleransi, akan tetapi adegan menghilangnya roda Dynamobile tidak mengikuti continuity, sehingga terkesan tidak masuk akal. Tapi ya, bagaimanapun juga, itu adalah Sentai era 80-an awal, di mana teknologi juga masih seadanya dan lebih banyak menggunakan practical effect yang memang cukup merepotkan. Five Robo Five Man. Dalam Sentai era 90-an awal ini juga ternyata masih memiliki kesalahan kecil pada transformasinya. Five Robo sendiri merupakan gabungan dari 3 submecha yang terdiri dari Sky Alpha milik Five Red, Land Gamma milik Five Blue dan Pink, serta Carrier Beta yang dikendarai oleh Five Black dan juga Yellow. Sebuah mecha automobile yang simpel namun cukup gagah, di mana selain berbentuk robot raksasa, ketiganya juga dapat bergabung menjadi Five Trailer. Sama seperti sebelumnya, robot ini juga diluncurkan dari sebuah base raksasa yang disebut Max Magma. Dan dari situlah muncul sedikit kesalahan pada adegan peluncurannya. Ketika Land Gamma keluar dari bagian Max Magma tersebut, terlihat mobil raksasa itu meluncur dari arah kiri jika kita lihat dari bagian depan. Dan ketika 3 mecha tersebut meluncur secara bersamaan, Land Gamma juga masih berada di posisi kiri. Akan tetapi beberapa saat kemudian, kurang dari sepersekian detik, Land Gamma dan Carrier Beta terlihat bertukar posisi. Itu saat semuanya melesat dengan kencang di areal medan yang berbatu. Memang, itu merupakan kesalahan blocking semata, dan barangkali memang tidak disadari oleh sebagian besar penonton. Atau mungkin, itu bukanlah sebuah kesalahan, sebab barangkali Land Gamma dan Carrier Beta bertukar posisi di suatu tempat sebelumnya. Hanya saja, tidak ada adegan yang memperlihatkan hal tersebut. Namun apapun alasannya, hal itu tidak mengikuti continuity yang seharusnya. Akan tetapi, masih bisa ditolerir, sebab tidak berpengaruh pada apapun yang terjadi setelahnya. Daizujin Zyuranger. Bicara soal kesalahan, untuk versi Zyuranger ini mungkin yang paling parah dari yang pernah ada, sebab ada kesalahan blocking yang cukup kontras. Walaupun barangkali kita semua belum pernah menyadarinya saat masih kecil. Meskipun Zyuranger tidak pernah tayang di Indonesia, namun adegan penggabungan robot raksasa itu masih bisa kita lihat pada Mighty Morphin Power Ranger season pertama. Karena serial tersebut seperti yang kita ketahui mengambil footage dari Zyuranger. Lalu di manakah kesalahannya? Berikut kita simak dengan seksama. Saat para Guardian Beast membentuk formasi Dino Tanker, yakni formasi awal sebelum membentuk Daizujin, kita bisa melihat dari arah angle kamera bagian depan bahwa formasi kokpitnya ada Tricera Ranger yang berada di paling kiri, lalu Tiger Ranger yang berada di belakangnya, kemudian Tyranno Ranger di bagian tengah, dan di sebelah kanan belakang ada Terra Ranger, dan di depannya ada Mammoth Ranger. Ingat baik-baik, oke? Akan tetapi, saat Dino Tanker berdiri membentuk formasi Daizujin, ada adegan dari angle belakang kokpit yang memperlihatkan Terra Ranger dan Tiger Ranger berpindah posisi, di mana sebelumnya Tiger Ranger yang berada di dekat Tricera Ranger, namun posisi itu kemudian diganti oleh Terra Ranger. Sebaliknya, Tiger Ranger malah berada di dekat Mammoth Ranger.
Tidak hanya itu saja, bahkan Mammoth Ranger dan Tricera Ranger terlihat berada di belakang mereka semua. Padahal, sebelumnya Ranger hitam dan biru itu berada di bagian depan sejajar dengan Tyranno Ranger. Akan tetapi, setelah itu pun pada adegan pertempuran Daijujin, posisi mereka kembali seperti semula saat terlihat dari bagian depan kokpit. Adegan kesalahan blocking pada bagian kokpit tersebut juga pernah menjadi meme yang tersebar di internet beberapa tahun belakangan. Muteki Shogun dan Kakure Daishogun, Kaku Ranger. Tidak hanya di Zyuranger, pada serial Kaku Ranger ini juga mengalami sedikit kendala kecil dalam adegan transformasinya. Serial yang di Indonesia dikenal dengan nama Ninja Ranger ini memiliki mecha pertama yang disebut Muteki Shogun, yang tentu saja terdiri dari 5 Kyoda Juso atau Giant Beast General, yakni 5 humanoid shogun berkepala hewan sesuai dengan motif tiap Kaku Ranger tersebut. Dan dalam adegan sebelum penggabungannya, 5 robot tersebut terlihat berlari dari posisi samping, yang dari depan ke belakang terdiri dari Red Saruder, White Card, Blue Logan, Yellow Kumart, dan Black Gamma. Namun sepersekian detik kemudian, ketika pengambilan gambar terlihat dari arah depan, posisi tersebut berubah, di mana Red Saruder berada di paling tengah, diikuti oleh White Card yang ada di samping kanan jika dilihat dari depan, dan Blue Logan di bagian kirinya. Sementara Yellow Kumart terlihat berada di posisi paling kanan di samping White Card, yang tidak berubah posisi sama sekali, justru hanya Black Gamma. Itu semua mungkin bukanlah kesalahan blocking seperti pada segmen-segmen sebelumnya, karena barangkali itu hanya bagian yang ingin memperlihatkan formasi berlari yang epik dari samping. Namun, apapun alasannya, itu tetap tidak mengikuti continuity yang seharusnya. Akan tetapi, ya, masih bisa dimaklumi. Berlanjut ke robot keduanya, yakni Kakure Daishogun, yang kali ini tiap pieces mekanya berbentuk hewan utuh. Namun pada adegan formasi berlarinya juga terdapat kesalahan blocking sedikit, karena adegan berlari pada mecha yang diambil dari arah samping angle kamera tersebut terlihat God Saruder milik Ninja Red berada di tengah di antara God Kumart dan God Logan. Namun saat gambar diambil dari depan, God Kumart justru yang berada di tengah seakan berpindah posisi dengan God Saruder walaupun agak sedikit berada di belakang. Victory Robo Gogo 5. Kalau yang ini hanya bisa kita lihat pada episode pertama Gogo 5. Di serial ini, robot utama mereka adalah Victory Robo yang merupakan gabungan dari 5 pieces mecha. Di tahun 90-an, memang rasanya robot raksasa dari Sentai bertema Rescue ini adalah yang paling realistis dalam hal gatai atau penggabungannya. Karena masing-masing mekanya harus diangkat atau paling tidak ditopang terlebih dahulu agar dapat membentuk posisi tertentu dalam penyatuan robot utuhnya. Namun, ternyata tidak juga, karena ada beberapa error saat pertama kali Victory Robo dapat berdiri tegak. Seperti pada episode perdananya ini, di mana para Gogo 5 memiliki misi untuk menyelamatkan warga dari serangan monster Saima yang memporak-porandakan kota. Ketika robot tersebut masih dalam wujud Victory Walker, yakni hanya pada bagian kakinya yang tersusun dari Blue Thrower, Yellow Armor, dan Pink Aider. Uniknya, saat adegan penggabungan dengan Red Rider menjadi bagian tubuh, extinguisher cannon milik Blue Thrower terlihat masih ada beberapa saat sebelum menyatu sempurna dengan Red Rider. Namun sepersekian detik kemudian, meriam air tersebut terlihat menghilang begitu saja. Memang, secara teknis, extinguisher cannon itu juga dapat dilipat ke bagian belakang paha Victory Robo. Namun, di episode itu, adegan yang seharusnya memperlihatkan hal tersebut tidak dimunculkan. Lucunya lagi, proporsi bentuk Blue Thrower terlihat sedikit berbeda sebab jarak antara extinguisher cannon di atasnya terlihat sedikit berjauhan. Sedangkan ketika adegan di-shoot dari jarak dekat, meriam tersebut malah terlihat berdekatan. Itu merupakan perbandingan proporsi bentuk live action dengan bentuk mainan yang memang agak sedikit berbeda. Dan hal itu memang wajar saja, dan bukanlah sebuah kesalahan fatal yang mempengaruhi jalan cerita. Time Robo Time Ranger. Time Robo merupakan salah satu mecha yang paling futuristik pada zamannya, sebab memang disesuaikan dengan tema Time Ranger sendiri yang berkutat dengan perjalanan waktu. Maka dari itu teknologi robot raksasanya juga berasal dari masa depan. Terdiri dari 5 Time Jet yang dapat berubah bentuk menjadi 3 formasi yang disebut Time Robo Beta, Alpha, dan juga Gamma. Ketiganya memiliki proporsi bentuk yang sangat berbeda jauh satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki basis mecha yang sama. Pada saat peluncuran pertama mereka, para Time Ranger harus menggunakan kendaraan terbang yang bernama Time Flyer. Sebelum akhirnya, mereka terjun ke arah masing-masing Time Jet-nya. Dan disitulah uniknya. Terlihat bahwa posisi Time Jet dan posisi masing-masing personel Time Ranger di atas Time Flyer sangat berlawanan satu sama lain. Coba lihat ini. Ayase Time Blue terlihat melompat ke arah Time Jet 4 yang berwarna kuning. Yuri Time Pink juga malah melompat ke arah Time Jet 3 milik Shion. Lucunya, Time Green malah melompat ke arah Time Jet 2 milik Ayase. Dan Domon tentu saja mengarah ke Time Jet 5 milik Yuri Time Pink. Hanya Time Red lah yang posisinya masih sesuai dengan Time Jet miliknya. Namun keempat anggota lain seakan tidak sadar di mana pesawat milik mereka masing-masing. Akan tetapi beberapa detik kemudian, mereka masuk ke pesawat yang sesuai dengan kepunyaan mereka sendiri. Walaupun sebelumnya, mereka melompat ke arah yang sangat random.
Tidak ada kesalahan adegan dalam transformasinya. Namun sekali lagi, itu semua tidak berpengaruh apapun pada jalan cerita dan juga jarang diperhatikan oleh anak-anak. Q-Reno Q-Ranger. Di episode keempat, Q-Ranger juga memiliki sedikit kesalahan transformasi untuk membentukkan Q-Reno, robot raksasa Q-Ranger yang bagian lengan dan kakinya bisa digonta-ganti oleh Voyager milik anggota Q-Ranger lainnya. Dan di episode tersebut, Wasi Voyager milik Wasi Pink pertama kali muncul untuk bergabung dengan anggota lainnya. Saat sudah dalam bentuk sempurna, biasanya logo yang mewakili konstelasi para anggotanya akan bersinar dari arah kokpit masing-masing yang berwujud bola Q utama. Uniknya, di episode keempat tersebut, Kajiki Voyager milik Kajiki Yellow malah bersinar membentuk logo Ten Bin Gold, bukanlah milik dirinya sendiri. Padahal saat itu Ten Bin Gold tidak masuk dalam formasi tersebut. Mungkin saking banyaknya anggota Q-Ranger, sang editor di balik layar menjadi sangat kebingungan untuk mengedit bagian itu. Lucunya lagi, beberapa saat sebelumnya, Hami terlihat memanggil Voyager-nya sendiri di saat anggota lainnya melakukan hal serupa. Padahal, dalam formasi itu, Hami tidak diikut sertakan. Lalu apa yang Hami lakukan? Uniknya, pada episode ke-6, Hami juga salah membentuk posisi Voyager-nya menjadi bentuk lengan. Padahal saat itu, dirinya akan membentuk bagian kaki kanan. Tapi ya, semua dirasa maklum, sebab kembali lagi, karena banyaknya anggota Q-Ranger yang sejak awal sudah memiliki 9 anggota. Itu sama saja dengan jumlah personel Bruce Springsteen and the E Street Band, Slipknot, dan juga Kahitna. Jadi kalau Hami sering melakukan kesalahan dalam hal ini, ya wajar saja, sebab orang cantik mah bebas. Sekian ulasan dari Tokopex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe. Akhir kata, salam Tokopex Indonesia.